Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaharuan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berikut penjelasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dalam perkembangannya berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini ditertibkan pada tahun 1901 dalam kitab Lugat Melayu. Charles Adrian Van Ophuijsen adalah tokoh penting di balik pengembangan ejaan ini, dibantu oleh Muhammad Taib Said, Sultan Ibrahim, dan Engku Nawawi gelar Sultan Mahmud. Ejaan Van Ophuijsen ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ciri-ciri dari ejaan ini menggunakan huruf J yang dibaca Y, misalnya jang dibaca yang, huruf OE yang dibaca U, misalnya boelan menjadi bulan, huruf TJ yang dibaca C, misalnya cinta menjadi cinta, huruf CH yang dibaca KH, misalnya khidmat menjadi khidmat. Selain itu, ejaan Van Ophuijsen ini juga menggunakan banyak tanda diakritik seperti koma ayud, koma wusla, dan tanda koma, misalnya pada kata soal, apa, dan sebagainya. Penggunaan tanda ini biasanya digunakan ketika mengindonesiakan kata-kata dalam bahasa Arab. Ejaan Republik diresmikan pada tanggal 9 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelum, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal juga dengan nama ejaan Soewandi yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ciri-ciri ejaan Republik: yang pertama, huruf OE diganti dengan U pada kata guru. Pada kata guru itu umur dan sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak tulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak 2, berjalan 2, ke barat 2. Yang ketiga, awalan dan kata depan di kedua-dua ditulis serangkai dengan kata yang mendampingnya. Ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi berdasarkan surat keputusan Menteri P.K. nomor 48 tahun 1966. Ejaan ini membuat standar satu fonem dengan satu huruf. Misalnya kata menyanyi menjadi menjanji, menjadi menani. Selain itu, untuk kata-kata yang berdifitong ai, au, dan oi dieja menjadi aye, au, dan oi. Misalnya kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Sayangnya ejaan ini urung diresmi dalam undang-undang. Ejaan LBK dalam kurung Lembaga Bahasa dan Kesusastraan
1967–1972. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen P dan K. Beberapa perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Yang kedua, huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya, tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Ejaan yang disempurnakan EYD dari tahun 1972 sampai sekarang. Mulai tanggal 16 Agustus tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru, yaitu ejaan EJK yang telah disempurnakan. Kemudian ejaan ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan EYD. Penetapan disertai dengan penerbitan buku saku ETD berwarna merah putih dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Beberapa perubahan penting pada EYD adalah: pertama, perubahan cara baca abjad dari A, BA, CA, DA menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kedua, kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, kereta api, kamar tidur. Ketiga, akronim yang memiliki lebih dari 2 huruf awal tidak memakai titik. Misalnya, SMA menjadi SMA. 4. Penulisan ejaan TJ menjadi C dan NJ menjadi NY. Kelima, peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, F, dan V. Keenam, penghilangan bunyi W menjadi AU. Misalnya, kualitas menjadi kualitas. Ketujuh, penjelasan akan penanggalan kata di dalam konsonan. Misalnya, April, Anggur. Kedelapan, pemakaian huruf X dan Q secara universal. Semula hanya dengan menggunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Kesembilan, penghilangan garis pembeda dalam mengucapkan E pepet dan E biasa.